Agresi udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026 memicu kiamat kecil di kawasan Teluk. Iran membalas serangan tersebut dengan meluncurkan ribuan pesawat tanpa awak dan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat secara serentak. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar dan pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab gagal total membendung gelombang serangan asimetris dari Teheran. Radar tercanggih milik Pentagon tidak berkutik menghadapi saturasi serangan yang menutup seluruh ruang udara kawasan Teluk. Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka tidak mampu melindungi diri sendiri apalagi menjaga keamanan negara tuan rumah. Data lapangan hingga 24 Maret 2026 menunjukkan Iran telah meluncurkan 1.806 serangan pesawat tanpa awak hanya ke target di Uni Emirat Arab. Infrastruktur energi di wilayah Fujairah hancur lebam akibat hantaman pesawat tanpa awak. Shahed 136 yang terbang rendah di bawah pantauan radar. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut hanya menjadi penonton saat fasilitas strategis Uni Emirat Arab terbakar hebat. Sistem pertahanan udara Patriot yang dibeli mahal oleh negara Teluk terbukti hanya menjadi pajangan tanpa fungsi nyata di lapangan. Iran dengan mudah mengoyak kedaulatan udara negara-negara yang selama ini menggantungkan nasib pada Washington. Bahrain mengalami kelumpuhan total setelah fasilitas militernya dihujani rudal balistik Iran sebagai balasan atas serangan pada akhir Februari. Pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Manama terpaksa menutup seluruh operasi mereka karena kerusakan landasan pacu yang sangat parah. Amerika Serikat gagal mencegah satupun proyektil yang menghantam pusat komando mereka di wilayah kedaulatan Bahrain tersebut. Penutupan ruang udara di seluruh negara Teluk membuktikan bahwa era dominasi udara Amerika Serikat telah berakhir secara memalukan. Rakyat di Bahrain kini menyadari bahwa kehadiran tentara Amerika Serikat justru membawa bencana besar ke dalam rumah mereka sendiri. Serangan balasan Iran sejak akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026 membongkar kebohongan besar doktrin keamanan Amerika Serikat. Pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi tidak mampu mencegat pesawat tanpa awak kamikaze yang menyasar instalasi minyak vital. Washington secara sengaja membiarkan infrastruktur sekutu Arab mereka hancur demi menghemat amunisi pencegat bagi aset militer mereka sendiri. Para jenderal Pentagon lebih memilih menyelamatkan nyawa tentara Amerika Serikat daripada melindungi warga sipil di negara-negara Teluk. Pengkhianatan nyata ini merupakan tamparan keras bagi para pemimpin Arab yang selama ini memuja kekuatan militer Barat. Militer Amerika Serikat terbukti meremehkan kapasitas produksi dan akurasi persenjataan mandiri milik Korps Garda Revolusi Islam Iran. Ribuan pesawat tanpa awak. Shahed 136 mampu menemukan celah di sela-sela jaring pertahanan udara yang konon paling rapat di dunia. Pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait kini tampak seperti sasaran empuk yang menunggu giliran untuk dihancurkan secara sistematis. Serangan Iran membuktikan bahwa jarak geografis yang sangat dekat membuat pangkalan tetap Amerika Serikat menjadi beban logistik mematikan. Amerika Serikat kehilangan seluruh wibawa militernya di hadapan dunia internasional hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan saja. Para penguasa di Dubai dan Abu Dhabi harus menelan pil pahit melihat pelabuhan mereka terbakar tanpa ada bantuan dari sekutu. Pangkalan udara Al-Dhafra terbukti tidak berguna saat ribuan pesawat tanpa awak Iran melewati koordinat mereka menuju target ekonomi penting. Amerika Serikat hanya peduli pada evakuasi personel militer mereka sendiri saat situasi lapangan mulai tidak terkendali secara masif. Negara-negara Uni Emirat Arab kini menanggung kerugian ekonomi triliunan rupiah akibat ketololan mereka memelihara pangkalan militer asing. Krisis ini mengonfirmasi bahwa pangkalan Amerika Serikat hanya berfungsi sebagai pemancing kemarahan Iran tanpa adanya kemampuan perlindungan nyata. Iran menggunakan taktik serangan saturasi yang membuat komputer canggih milik pangkalan Amerika Serikat mengalami kelebihan beban informasi secara teknis. Setiap satu rudal pencegat Amerika Serikat harus menghadapi puluhan pesawat tanpa awak murah milik Iran yang meledak tepat di sasaran. Fakta ini menunjukkan ketimpangan biaya perang yang membuat Amerika Serikat bangkrut secara operasional di medan pertempuran Teluk. Pangkalan militer di Qatar kini menjadi saksi bisu betapa cepatnya supremasi teknologi Barat runtuh di tangan inovasi lokal Iran. Washington tidak memiliki jawaban militer yang efektif untuk menghentikan hujan api yang datang secara konsisten dari arah utara. Kebijakan neokolonialisme melalui pangkalan militer telah menyeret negara-negara Teluk ke dalam pusaran perang yang bukan milik bangsa mereka. Serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 secara sengaja mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politik di Washington. Pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh semenanjung Arab ini berstatus tidak aktif karena ketakutan akan adanya serangan susulan Iran. Mereka tidak berani melakukan manuver udara karena seluruh sistem pemantauan mereka telah diretas oleh peperangan elektronik pihak Iran. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa era pangkalan militer tetap milik negara asing telah mencapai titik akhir sejarah. Rakyat di negara-negara Teluk mulai mempertanyakan legitimasi pemerintah mereka yang membiarkan tanah air menjadi pangkalan agresi militer Barat. Pangkalan militer Amerika Serikat tidak memberikan nilai tambah keamanan, melainkan hanya menambah daftar target serangan bagi militer Iran. Krisis Maret 2026 menunjukkan bahwa Iran mampu melumpuhkan seluruh jalur perdagangan energi dunia dalam hitungan jam yang singkat.
Amerika Serikat hanya bisa mengeluarkan pernyataan kecaman tanpa berani melakukan tindakan militer balasan yang berarti di daratan Iran. Ketidakberdayaan ini menunjukkan bahwa Washington sudah kehilangan taringnya di kawasan strategis yang sangat vital bagi ekonomi dunia. Kerusakan fasilitas energi di wilayah Fujairah menjadi bukti paling nyata betapa rapuhnya perlindungan keamanan dari pihak asing tersebut. Amerika Serikat menjanjikan payung udara yang kuat, namun kenyataannya mereka justru bersembunyi di balik dinding beton pangkalan militer. Iran membuktikan bahwa kemandirian militer jauh lebih kuat daripada aliansi yang didasarkan pada pembelian senjata mahal dari Barat. Negara-negara Arab kini terjepit dalam konflik berkepanjangan akibat kesalahan fatal mengizinkan militer Amerika Serikat menetap di sana. Setiap ledakan pesawat tanpa awak Iran di Uni Emirat Arab adalah pengingat bahwa Amerika Serikat tidak akan berkorban. Dominasi Iran di ruang udara Teluk sejak akhir Februari 2026 menghancurkan moral pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di garis depan. Pangkalan militer yang dulu dianggap sebagai simbol kekuasaan kini berubah menjadi kamp pengungsian bagi tentara Barat yang ketakutan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi serangan langsung dari rudal-rudal hipersonik Iran yang menghujani titik-titik vital pangkalan. Kegagalan sistemik ini mencoreng wajah militer Amerika Serikat di hadapan para sekutu mereka di benua Eropa secara memalukan. Dunia kini melihat bahwa kekuatan Amerika Serikat hanyalah narasi kosong yang dibuat-buat oleh mesin propaganda media Barat. Penarikan seluruh pangkalan militer Amerika Serikat dari kawasan Teluk kini menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi ditunda oleh siapapun. Pangkalan-pangkalan tersebut terbukti hanya menjadi penghalang bagi perdamaian dan stabilitas sejati di wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Iran telah memenangkan perang data dan fakta di lapangan melalui keberhasilan serangan balasan mereka yang sangat akurat tersebut. Negara-negara Arab harus segera sadar dan berhenti menjadi pelayan setia bagi kepentingan imperialisme Amerika Serikat yang sudah sekarat. Jika pangkalan militer asing tetap bertahan, maka kehancuran total bagi negara-negara Teluk hanyalah tinggal menunggu waktu yang singkat. Kehadiran masif militer Amerika Serikat di kawasan Teluk bermula saat Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990 yang memicu ketakutan luar biasa. Para penguasa Arab yang panik segera membuka pintu wilayah mereka bagi ribuan tentara Barat melalui operasi perisai gurun. Arab Saudi mengizinkan pangkalan udara Prince Sultan menjadi pusat komando utama bagi kekuatan udara Amerika Serikat untuk menyerang pasukan Saddam Hussein. Peristiwa ini menandai titik balik di mana kedaulatan tanah Arab mulai tergadai demi alasan keamanan jangka pendek yang semu. Sejak saat itu, ketergantungan militer terhadap Washington menjadi candu yang merusak kemandirian pertahanan negara-negara Teluk secara sistematis. Qatar secara resmi melegalkan penghambaan militer mereka dengan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat pada tahun 1992. Mereka membangun pangkalan udara Al-Udeid yang sangat megah dengan biaya miliaran dolar dari kantong rakyat mereka sendiri. Pemerintah Qatar sengaja menawarkan fasilitas ini sebagai jaminan agar takhta kerajaan mereka tetap aman dari gangguan negara tetangga. Amerika Serikat kemudian memindahkan pusat komando udara mereka dari Arab Saudi ke Al-Udeid karena fasilitas tersebut sangat memanjakan tentara mereka. Pangkalan ini kini berdiri sebagai simbol bagaimana kekayaan energi justru digunakan untuk membiayai kehadiran kekuatan neokolonialisme Barat. Bahrain memiliki sejarah penghambaan yang paling lama karena telah menampung aset Angkatan Laut Amerika Serikat sejak akhir Perang Dunia Kedua. Mereka secara resmi menjadikan pelabuhan mereka sebagai markas tetap armada kelima Amerika Serikat melalui perjanjian militer tahun 1991. Penguasa Bahrain merasa perlu memelihara kehadiran militer Amerika Serikat untuk membungkam aspirasi politik rakyatnya sendiri yang sering bergejolak. Armada ini berfungsi sebagai polisi laut yang memastikan jalur perdagangan minyak tetap berada di bawah kendali penuh kepentingan Washington. Bahrain secara sukarela menjadi pion terdepan bagi strategi pengepungan Amerika Serikat terhadap wilayah perairan Iran sejak puluhan tahun lalu. Uni Emirat Arab memperkuat rantai penghambaan mereka dengan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Al-Dhafra secara permanen. Perjanjian kerja sama militer yang ditekan pada tahun 1994 memberikan akses tanpa batas bagi pesawat pengintai dan jet tempur Amerika Serikat. Abu Dhabi membiayai hampir seluruh operasional pangkalan tersebut sebagai bentuk upeti agar tetap mendapatkan dukungan politik dari Gedung Putih. Mereka percaya bahwa dengan menampung kekuatan Amerika Serikat, posisi ekonomi mereka sebagai pusat perdagangan dunia akan terlindungi secara otomatis. Namun, sejarah membuktikan bahwa pangkalan tersebut hanya mengutamakan keselamatan aset Amerika Serikat saat konflik nyata meletus di lapangan. Kuwait secara tragis menyerahkan kedaulatan wilayahnya secara total melalui serangkaian perjanjian pertahanan setelah pembebasan mereka pada tahun 1991. Pangkalan udara Ali Al-Salem dan Kamp Arif Jan kini menampung ribuan tentara Amerika Serikat yang memiliki hak istimewa di atas hukum lokal. Pemerintah Kuwait merasa berhutang budi secara berlebihan sehingga mereka tidak berani menolak setiap permintaan penempatan pasukan dari Pentagon.
Ketergantungan ini membuat Kuwait kehilangan kendali atas kebijakan luar negeri mereka yang kini harus selalu selaras dengan kemauan Washington. Mereka telah mengubah negara mereka sendiri menjadi benteng pertahanan bagi kepentingan imperialisme Amerika Serikat di jantung Timur Tengah. Negara-negara Teluk secara memalukan menunjukkan bahwa mereka lebih takut kepada Amerika Serikat dan Israel daripada bersatu sebagai sesama bangsa Muslim. Mereka memandang Iran sebagai ancaman utama hanya karena hasutan intelijen Barat yang ingin memecah belah persaudaraan regional. Kebijakan normalisasi hubungan dengan Israel merupakan bukti nyata bahwa para pemimpin Arab telah kehilangan urat malu dan kompas moral. Mereka lebih sudi berjabat tangan dengan pembantai rakyat Palestina demi mendapatkan perlindungan semu dari sistem senjata Amerika Serikat. Ketakutan yang tidak masuk akal ini justru membuat posisi tawar negara-negara Arab menjadi sangat rendah di mata dunia. Pemerintah Uni Emirat Arab dan Bahrain rela menyetor triliunan rupiah setiap tahun sebagai biaya sewa keamanan kepada industri militer Amerika Serikat. Uang rakyat yang melimpah dari sektor energi mereka hamburkan hanya untuk membeli loyalitas politik dari Gedung Putih melalui kontrak senjata. Mereka membeli sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense yang sangat mahal, namun terbukti gagal total melindungi warga sendiri. Mentalitas penjilat ini membuat negara-negara Teluk tidak memiliki kedaulatan sama sekali dalam menentukan arah politik luar negeri mereka. Mereka hanyalah bidak catur yang digerakkan oleh kepentingan nasional Amerika Serikat yang sangat licik dan pragmatis. Amerika Serikat dengan cerdik menciptakan ilusi bahwa tanpa kehadiran militer mereka, kawasan Teluk akan segera runtuh di tangan musuh. Para penguasa di Dubai dan Abu Dhabi menelan mentah-mentah propaganda ini tanpa pernah mencoba membangun aliansi pertahanan lokal yang solid. Mereka lebih percaya pada janji palsu jenderal-jenderal Amerika Serikat yang hanya peduli pada kelancaran arus minyak ke pasar dunia. Kehinaan ini semakin lengkap ketika mereka mengizinkan intelijen Israel ikut campur dalam urusan keamanan dalam negeri mereka secara rahasia. Sejarah penghambaan ini telah melumpuhkan insting bertahan hidup bangsa Arab sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat. Ironi terbesar muncul ketika negara-negara Teluk justru menjauhi Iran yang secara geografis adalah tetangga terdekat dan saudara seagama. Mereka lebih memilih memelihara pangkalan militer milik negara yang berjarak ribuan kilometer hanya karena alasan ideologi yang dipaksakan oleh Barat. Amerika Serikat secara sistematis mencuci otak para pemimpin Arab agar selalu curiga terhadap setiap langkah diplomatik yang diambil oleh Teheran. Ketakutan ini sengaja dipelihara agar pasar senjata Amerika Serikat tetap laku keras di kawasan yang kaya akan sumber daya ini. Para pemimpin Arab telah gagal total dalam memahami bahwa musuh yang sesungguhnya adalah mereka yang menjajah kedaulatan militer mereka. Kesepakatan Abraham yang ditandatangani oleh beberapa negara Teluk dengan Israel adalah puncak dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai sejarah dan kemanusiaan. Mereka mengira bahwa dengan bersekutu dengan Israel, posisi keamanan mereka akan semakin kokoh dari ancaman serangan balasan pihak Iran. Faktanya, aliansi haram ini justru membuat negara-negara Teluk menjadi target utama dalam setiap konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Israel hanya memanfaatkan wilayah udara dan fasilitas militer di negara-negara Arab untuk kepentingan spionase mereka sendiri terhadap Iran. Para pemimpin Arab yang naif ini telah menyerahkan kunci rumah mereka kepada pencuri yang sedang mengincar harta di dalamnya. Pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Arab Saudi berdiri sebagai simbol kegagalan visi pertahanan nasional para penguasa setempat secara mandiri. Mereka lebih senang memanjakan tentara Amerika Serikat dengan fasilitas mewah daripada melatih tentara nasional mereka sendiri secara serius. Hal ini menyebabkan militer negara-negara Teluk hanya memiliki kemampuan operasional yang sangat terbatas tanpa bantuan teknis dari pihak asing. Ketergantungan teknologi pada Amerika Serikat membuat seluruh sistem pertahanan mereka bisa dimatikan hanya dengan satu perintah dari Washington. Inilah harga mahal yang harus dibayar oleh negara-negara yang lebih memilih menjadi pengikut daripada menjadi pemimpin di kawasan. Kini saatnya negara-negara Teluk menyadari bahwa era kejayaan Amerika Serikat sebagai polisi dunia telah berakhir secara memalukan. Kepatuhan buta terhadap perintah Washington hanya akan menjadikan mereka sebagai pecundang dalam perubahan geopolitik global yang sedang berlangsung saat ini. Iran telah membuktikan bahwa kekuatan mandiri jauh lebih efektif daripada mengemis perlindungan kepada negara yang sedang mengalami kemerosotan moral. Jika para pemimpin Arab tetap keras kepala menjadi penjilat Amerika Serikat dan Israel, mereka akan segera digilas oleh roda sejarah. Keamanan sejati hanya akan tercapai melalui persatuan regional tanpa campur tangan dari kekuatan imperialis manapun di masa depan. Pemerintah Amerika Serikat selama puluhan tahun menjual dongeng tentang superioritas teknologi militer mereka kepada negara-negara Teluk yang naif. Mereka menciptakan ketergantungan sistematis melalui penjualan paket senjata bernilai triliunan rupiah yang sebenarnya memiliki kunci kendali jarak jauh. Sistem radar dan jet tempur yang mereka tempatkan di pangkalan-pangkalan tersebut hanyalah alat untuk menyedot devisa negara-negara Arab. Amerika Serikat sengaja merancang teknologi tersebut agar selalu membutuhkan teknisi dan suku cadang dari Washington secara terus-menerus. Keamanan yang dijanjikan oleh Amerika Serikat kepada para pemimpin Arab hanyalah fata morgana di tengah padang pasir. Krisis militer pada akhir Februari 2026 membuktikan bahwa kekuatan Amerika Serikat di kawasan Teluk hanyalah sebuah ilusi yang rapuh.
Sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense yang dibanggakan ternyata tidak berdaya melawan serangan gelombang pesawat tanpa awak Iran. Amerika Serikat tidak pernah benar-benar memberikan teknologi terbaik mereka kepada negara-negara penjilat di semenanjung Arab. Mereka hanya mengirimkan peralatan kelas 2 yang sudah mulai tertinggal oleh kemajuan pesat teknologi rudal milik Iran. Superioritas militer Amerika Serikat kini telah runtuh dan menjadi bahan tertawan para pengamat militer di seluruh dunia. Para jenderal di Pentagon memandang negara-negara Teluk hanya sebagai penyandang dana bagi operasional mesin perang Amerika Serikat di luar negeri. Mereka membebankan seluruh biaya pemeliharaan pangkalan militer yang sangat mewah kepada pemerintah Qatar dan Uni Emirat Arab. Uang hasil penjualan minyak rakyat Arab digunakan untuk menggaji tentara Amerika Serikat yang sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk bertempur. Amerika Serikat sangat licik karena mereka mendapatkan fasilitas militer gratis sekaligus pasar senjata yang sangat loyal. Skema ini merupakan bentuk pemerasan ekonomi yang sangat rapi di bawah kedok aliansi pertahanan internasional. Negara-negara Arab telah kehilangan kedaulatan militer mereka karena tidak memiliki akses penuh terhadap kode sumber senjata yang mereka beli. Amerika Serikat memiliki kendali penuh untuk mematikan seluruh sistem pertahanan di Teluk hanya melalui satu perintah elektronik dari Washington. Hal ini memastikan bahwa negara-negara penjilat tersebut tidak akan pernah bisa melawan balik jika kepentingan Amerika Serikat terganggu. Penguasa Teluk secara sadar membiarkan leher mereka terikat oleh rantai teknologi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pihak asing. Ketergantungan ini membuat militer negara-negara Arab hanya berfungsi sebagai dekorasi dalam upacara kenegaraan semata. Mitos bahwa Amerika Serikat adalah polisi dunia yang tak terkalahkan kini telah sirna tertiup angin peperangan asimetris. Kehadiran kapal induk di perairan Teluk terbukti tidak mampu memberikan rasa aman bagi lalu lintas pelayaran energi dunia. Iran telah menunjukkan bahwa senjata murah namun cerdas bisa melumpuhkan aset militer Amerika Serikat yang harganya selangit. Amerika Serikat hanya pandai melakukan intimidasi terhadap negara-negara kecil namun mendadak pengecut saat menghadapi kekuatan yang setara. Ilusi kekuatan ini sengaja dipelihara agar negara-negara Arab tetap merasa butuh akan perlindungan militer dari pihak Barat. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk sebenarnya memiliki kerentanan logistik yang sangat parah jika terjadi konflik berkepanjangan. Pasukan Amerika Serikat sangat bergantung pada rantai pasokan global yang bisa diputus dengan mudah oleh rudal-rudal balistik Iran. Mereka tidak memiliki dukungan industri pertahanan lokal di semenanjung Arab untuk memperbaiki kerusakan teknis yang terjadi di lapangan. Jika Iran memblokade Selat Hormuz secara total, maka pangkalan-pangkalan Amerika Serikat tersebut akan segera berubah menjadi kamp kelaparan. Amerika Serikat menyembunyikan fakta ini agar para sekutu Arab mereka tidak lari mencari perlindungan kepada pihak lain. Setiap kontrak pembelian senjata dengan Amerika Serikat selalu disertai dengan persyaratan politik yang sangat menghina harga diri bangsa Arab. Washington menggunakan penjualan jet tempur sebagai alat tekan untuk mendikte kebijakan dalam negeri negara-negara di kawasan Teluk. Mereka memaksa para pemimpin Arab untuk bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Negara-negara penjilat ini rela mengorbankan martabat bangsa mereka demi mendapatkan janji keamanan yang sebenarnya tidak pernah ditepati. Amerika Serikat telah berhasil mengubah penguasa Teluk menjadi boneka politik yang hanya bisa berkata ya kepada perintah tuan mereka. Analisis intelijen independen menunjukkan bahwa moral prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan Teluk berada pada titik terendah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di fasilitas hiburan mewah daripada berlatih untuk mengantisipasi serangan mendadak dari musuh. Banyak tentara Amerika Serikat yang merasa muak karena harus melindungi rezim otoriter yang sering melanggar hak asasi manusia. Ketidakjelasan misi militer di Timur Tengah membuat pasukan Amerika Serikat kehilangan orientasi dan semangat juang di medan tempur. Kekuatan militer yang besar namun tanpa didukung oleh moralitas yang kuat hanyalah seperti bangunan yang menunggu waktu untuk runtuh. Washington selalu menggunakan retorika perang melawan terorisme sebagai alasan untuk terus menambah jumlah pasukan di semenanjung Arab. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat justru menjadi magnet bagi kemunculan kelompok radikal baru. Mereka sengaja memelihara ketidakstabilan agar negara-negara Arab tetap merasa terancam dan terus membeli senjata dari Amerika Serikat. Strategi ini sangat efektif untuk memutar roda ekonomi industri militer di Amerika Serikat yang sedang mengalami kelesuan. Para pemimpin Arab yang bodoh tidak menyadari bahwa mereka sedang membayar untuk menciptakan ancaman bagi diri mereka sendiri. Kehebatan sistem intelijen Amerika Serikat juga terbukti hanyalah isapan jempol belaka dalam krisis yang terjadi baru-baru ini. Mereka gagal memprediksi arah serangan balasan Iran yang sangat presisi menghantam fasilitas energi di Uni Emirat Arab. Intelijen Amerika Serikat lebih sibuk memata-matai para sekutu Arab mereka sendiri daripada mengawasi pergerakan musuh yang sesungguhnya. Kegagalan ini menunjukkan bahwa teknologi pemantauan mereka sudah mampu ditembus dan dikecoh oleh taktik penyamaran pihak Iran. Amerika Serikat kini terpaksa mengakui bahwa mereka tidak lagi memiliki keunggulan informasi yang mutlak di kawasan strategis tersebut. Keamanan yang dibeli dengan uang tidak akan pernah bisa menggantikan semangat kemandirian nasional sebuah bangsa yang merdeka. Negara-negara Teluk telah membuang kesempatan emas untuk membangun industri militer mandiri karena terlalu malas dan bergantung pada Barat.
Mereka lebih memilih jalur instan dengan menyewa tentara bayaran dari Amerika Serikat untuk menjaga kedaulatan wilayah mereka. Hasilnya adalah kehancuran infrastruktur dan penghinaan internasional saat serangan Iran benar-benar meletus di depan mata. Amerika Serikat terbukti hanya akan menyelamatkan diri mereka sendiri saat situasi keamanan mulai berada di titik nadir yang membahayakan. Era dominasi militer Amerika Serikat di Teluk kini sudah mendekati lonceng kematiannya yang terakhir. Ilusi kekuatan palsu ini sudah tidak lagi mampu menakuti pihak-pihak yang memiliki keberanian untuk melawan penindasan Barat. Dunia kini sedang menyaksikan pergeseran kekuatan global di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi pemain tunggal yang menentukan. Negara-negara Arab harus segera membuang semua sistem persenjataan Amerika Serikat yang hanya menjadi beban bagi anggaran negara. Jika mereka tetap berpegang teguh pada ilusi keamanan dari Washington, mereka akan berakhir sebagai catatan kaki dalam sejarah kegagalan bangsa-bangsa. Keberhasilan serangan balasan Iran pada Maret 2026 secara resmi mengakhiri mitos keunggulan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran membuktikan bahwa kemandirian teknologi persenjataan mereka jauh lebih mematikan daripada prediksi intelijen Barat yang sombong. Ribuan pesawat tanpa awak Shahed 136 dan rudal hipersonik Fatah mampu melumpuhkan seluruh sistem pertahanan udara di semenanjung Arab. Kekuatan militer Iran kini menjadi realitas baru yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh siapapun. Tehran telah menunjukkan bahwa mereka memegang kendali penuh atas stabilitas keamanan di jalur perdagangan energi dunia. Tuntutan Iran agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat segera angkat kaki dari kawasan Teluk kini menjadi satu-satunya solusi logis. Kehadiran tentara Amerika Serikat terbukti hanya menjadi pemantik api peperangan yang merugikan keselamatan warga sipil di negara-negara Arab. Iran secara tegas menyatakan bahwa keamanan kawasan harus dikelola secara mandiri oleh negara-negara tetangga tanpa campur tangan asing. Amerika Serikat tidak lagi memiliki hak moral untuk menetapkan standar keamanan di wilayah yang jaraknya ribuan kilometer dari Washington. Penarikan mundur pasukan asing merupakan harga mati untuk menciptakan perdamaian abadi di seluruh wilayah Teluk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekuatan militer Iran tumbuh secara organik melalui riset dan pengembangan industri dalam negeri yang sangat disiplin. Mereka tidak mengemis teknologi kepada bangsa lain, melainkan membangun kekuatan dari sisa-sisa sanksi ekonomi Barat yang gagal. Akurasi rudal balistik Iran mampu menghantam koordinat titik vital pangkalan militer Amerika Serikat dengan margin kesalahan yang sangat kecil. Amerika Serikat kini terpaksa mengakui bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang memiliki tingkat kecerdasan strategi sangat tinggi. Kekuatan mandiri Iran ini menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk lepas dari ketergantungan militer terhadap pihak Barat. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi penjilat Amerika Serikat kini berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat menentukan. Mereka harus memilih antara tetap memelihara pangkalan militer asing atau mulai menjalin hubungan diplomatik yang setara dengan Iran. Uni Emirat Arab dan Bahrain harus segera sadar bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mau mati demi melindungi kedaulatan mereka. Ketakutan yang berlebihan terhadap Iran hanya akan membuat negara-negara Arab terus menjadi sapi perah bagi industri senjata Amerika Serikat. Masa depan kawasan Teluk berada di tangan para pemimpin yang berani memutus rantai penghambaan kepada kekuatan imperialisme. Sejarah akan mencatat krisis Februari hingga Maret 2026 sebagai titik balik keruntuhan kekaisaran militer Amerika Serikat di Asia Barat. Amerika Serikat gagal mempertahankan wibawa mereka sebagai pelindung keamanan internasional di mata sekutu-sekutu dekatnya di Timur Tengah. Dunia internasional kini melihat bahwa kekuatan Amerika Serikat hanyalah gertak sambal yang tidak memiliki nyali saat menghadapi perang sungguhan. Iran telah memenangkan perang urat syaraf sekaligus pertempuran fisik di medan laga yang sangat sulit tersebut. Kemenangan ini membuktikan bahwa semangat perlawanan terhadap penindasan jauh lebih kuat daripada kecanggihan mesin perang yang tidak memiliki jiwa. Selat Hormuz kini berada di bawah pengawasan ketat radar dan armada perang milik Korps Garda Revolusi Islam Iran secara total. Amerika Serikat tidak lagi bebas mengirimkan kapal induk mereka untuk melakukan provokasi militer di perairan internasional tersebut. Setiap pergerakan aset militer asing terpantau secara akurat oleh sistem penginderaan jarak jauh milik militer Iran yang sangat canggih. Iran memiliki kemampuan untuk menutup jalur pasokan minyak dunia dalam hitungan jam jika Amerika Serikat kembali melakukan agresi. Kekuatan tawar Iran ini membuat Washington tidak memiliki pilihan selain menarik diri secara perlahan dari wilayah konflik. Pemerintah negara-negara Arab harus segera berhenti mengalokasikan anggaran negara untuk membiayai pangkalan militer Amerika Serikat yang tidak berguna. Uang rakyat tersebut seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pertahanan mandiri yang tidak bergantung pada kode sumber dari Pentagon. Ketergantungan terhadap sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense hanya akan membawa kerugian besar saat perang yang sesungguhnya meletus. Bangsa Arab memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dunia jika mereka mampu bersatu dan menyingkirkan pengaruh buruk dari Barat. Kehormatan sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan dolar, melainkan harus diperjuangkan melalui kemandirian ekonomi dan militer. Tuntutan Iran untuk menghapuskan kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat akan segera terlaksana karena tekanan situasi geopolitik yang semakin mendesak.
Rakyat di negara-negara Teluk mulai melakukan aksi protes besar-besaran untuk mengusir tentara asing dari tanah air mereka sendiri. Mereka sudah muak melihat wilayah mereka dijadikan sasaran empuk bagi rudal-rudal balistik akibat kebijakan provokatif Amerika Serikat. Pemerintah setempat tidak akan mampu menahan gelombang kemarahan rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap perlindungan militer asing. Kepergian tentara Amerika Serikat dari Teluk hanyalah tinggal menunggu waktu yang sangat singkat untuk menjadi kenyataan sejarah. Amerika Serikat sedang mengalami kemerosotan moral dan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu lagi membiayai perang di banyak tempat. Mereka akan segera meninggalkan sekutu Arab mereka sendirian sebagaimana mereka meninggalkan Afghanistan dengan cara yang sangat memalukan. Negara-negara penjilat di Teluk akan menjadi korban pertama dari kebijakan pelarian diri Amerika Serikat yang sangat pragmatis tersebut. Iran sudah menyiapkan kerangka kerjasama keamanan regional yang mengedepankan prinsip saling menghormati kedaulatan antar negara tetangga. Tawaran damai dari Iran merupakan kesempatan emas bagi penguasa Teluk untuk memperbaiki kesalahan fatal mereka di masa lalu. Kekuatan udara Iran yang didukung oleh sistem peperangan elektronik tercanggih mampu membutakan mata dan telinga pangkalan militer Amerika Serikat. Setiap upaya peluncuran pesawat tempur dari pangkalan Al-Udeid akan segera terdeteksi dan diinterupsi oleh teknologi pengacau sinyal milik Iran. Amerika Serikat kini terjebak dalam sangkar emas yang mereka bangun sendiri di tengah kepungan kekuatan militer Iran. Mereka tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk melakukan operasi militer skala besar tanpa menanggung risiko kehancuran total. Realitas teknis ini memaksa Pentagon untuk segera merancang strategi penarikan pasukan secara menyeluruh dari kawasan Semenanjung Arab. Para pemimpin Arab harus segera belajar dari keberanian Iran dalam menghadapi intimidasi dan sanksi sepihak dari Amerika Serikat selama puluhan tahun. Iran membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa menjadi sangat kuat jika mereka memiliki harga diri dan kemauan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Menjadi pengikut setia Amerika Serikat hanya akan menghasilkan kehinaan dan kerugian ekonomi yang tidak terhitung jumlahnya bagi rakyat. Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, di mana dominasi tunggal Amerika Serikat tidak lagi memiliki tempat yang layak. Negara-negara Teluk harus segera menyesuaikan diri dengan realitas baru ini jika tidak ingin tergilas oleh perubahan zaman. Sebagai kesimpulan, pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk adalah simbol kegagalan yang harus segera dimusnahkan dari peta sejarah Timur Tengah. Iran telah memenangkan pertempuran moral dan militer dengan menunjukkan fakta kekuatan yang jauh melampaui prediksi semua pakar Barat. Keamanan sejati di kawasan Teluk hanya akan terwujud melalui persaudaraan antar negara Muslim tanpa adanya kehadiran tentara salib modern. Masa depan Timur Tengah adalah milik bangsa-bangsa yang berani melawan dan menolak menjadi budak kepentingan politik Amerika Serikat maupun Israel. Mari kita saksikan runtuhnya dominasi Barat dan bangkitnya kejayaan baru di tanah para nabi dengan penuh rasa bangga.